Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini insya Allah saya dimintai nama soleh oleh Bapak Ketua untuk sebagai tindak lanjut kita dulu pernah sowan silaturahim ke Kejari yang diterima oleh Bapak Saifullah. Kemudian untuk menindaklanjuti itu hasil perbincangan kita, beliau meminta surat-surat dokumen-dokumen tentang Islam Jamaah. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan menyerahkan beberapa dokumen-dokumen untuk diberikan ke Kepala Kejaksaan Negeri atas permintaan beliau perihal tentang bukti-bukti apa saja yang diajarkan oleh LDI atau Islam Jamaah ya. Tentang bukti-bukti ini kita membawakan banyak hal untuk ini kaitannya LDI dengan organisasi-organisasi yang lain seperti Semkom, Persinas Asad itu adalah bagian daripada LDI. Kami memberikan lampiran-lampiran bukti-bukti ada di dalam sini. Kemudian juga ada hal lain yaitu tentang apa ini Sapo Pramuka atau juga tentang laporan Islam Jamaah tentang kalau Islam Jamaah ini masuk dalam kriteria sesuai dengan 10 kriteria aliran sesat menurut MUI. Jadi MUI telah membuat kriteria-kriteria apa saja aliran sesat itu. Nah, ini di sini kita juga sudah muat. Kemudian juga ini tentang laporan maklumat 30 poin. Nah, ini kan banyak kawan-kawan kita yang kena dampak daripada maklumat 30 poin ini sehingga salah satunya kita dimurtadkan. Atau kalau bahasa mereka sih beda paham, padahal hasilnya itu dimurtadkan. Kemudian juga beberapa laporan-laporan penunjang lain ya, seperti barang bukti di sini ada makalah Caib dari berbagai tahun ya. Ini kita juga sudah menjelaskan poin-poin apa saja yang diajarkan oleh Islam Jamaah atau LDI. Ini adalah Caib. Biasanya ini dikeluarkan oleh Islam Jamaah setiap 1 tahun sekali, yaitu pada saat liburan sekolah. Ini biasanya oleh Islam Jamaah generasi mudanya dibekali makalah Caib seperti ini. Biasanya ada utusan dari daerah, dari unsur pemuda, organisasi, dan biasanya ada dari mubaliknya. Kemudian juga kita dimintain hasil teks daerahan. Ini juga berbagai bulan, berbagai tahun ada di sini. Ini biasanya Islam Jamaah atau LDI mengeluarkan teks daerahan ini tiap bulan sekali. Setiap bulan mereka diberikan seperti ini. Ini kalau bisa dibilang ini sangat sakral bagi orang Islam Jamaah. Kalau bisa dibilang ini seperti wahyu turun ijtihad oleh Bapak Imam. Kalau kita analogikan ini seperti kitab suci mereka. Seolah-olah ini kitab suci mereka. Jadi kalau segala sesuatu aturan kalau sudah tertuang di sini, maka itu sifatnya absolut, mutlak, harus ditaati. Kalau nggak taat berarti neraka. Nah, termasuk ini mas-mas yang rekam saya ini juga jelas nerokone versi mereka. Versi mereka juga ada ini hasil daerah juga sama, namanya notulen ya. Jadi notulen, nasihat tidak tertulis tapi ditulis. Nah, ini namanya notulen. Nah, kalau notulen ini biasanya para penasihat-penasihat di sana dibuat
seperti ini juga berbagai bulan dan tahun ini juga sama. Hasil notulen dan tag ini satu kegiatan, satu rangkaian kegiatan, ya. Di situ ada ceramah-ceramah, ada nasihat-nasihat dari pendoktrin Islam Jamaah. Nah, hasil yang tidak tertulis nasihat lisan beliau, kemudian di daerah-daerah, ya, seperti di daerah kami, ini dibuatkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah beberapa barang bukti yang diminta oleh Bapak Kejari untuk memberikan bukti-bukti apa aja. Sebenarnya Islam Jamaah ini seperti apa sih? Kita kemarin begitu menghadap kepada beliau, kita berikan tentang ajaran-ajaran, itu kan secara verbal, secara lisan. Nah, beliau saat ini meminta kita bukti fisiknya. Nah, ini diantara adalah bukti-bukti fisik seperti ini. Dan mungkin lain kali apabila kita diminta untuk tindak lanjut, maka kami akan berikan bukti-bukti yang lain. Karena ini masih diantara beberapa bukti-bukti daripada ajaran Islam Jamaah. Insya Allah cukup sekian ya penjelasan untuk sementara ini, dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan semua bisa membukakan hati, khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Islam Jamaah. Tentu niat kita melaporkan tentang Islam Jamaah kepada aparat penegak hukum, bukan niat untuk membuli mereka atau menyudutkan mereka, tidak ada niat seperti itu. Tapi niat kita adalah, yang terpenting adalah bagaimana para rekan-rekan, saudara-saudara kita yang ada di Islam Jamaah itu bisa kembali kepada ajaran Islam yang benar, kembali kepada ajaran Islam yang telah dibuat kesepakatan oleh para alim ulama, tidak menyendiri, tidak membuat firqah baru, tidak nyempal sendirian. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau setelah tindak lanjut dalam sebuah hukum kemudian ada implikasinya, nah itu memang sudah resiko daripada hukum gitu. Tapi niat kita yang paling utama adalah niat bagaimana mereka ini bisa berubah tentang pemahaman mereka. Itu yang paling terpenting di antara yang lain-lain. Umpama setelah ada begini pemerintah kemudian memberikan tekanan, ya, atau bahkan sampai ada istilahnya pembubaran, ya itu adalah resiko. Itu adalah resiko. Dan seandainya dibubarkan juga, kita tidak menjamin kalau mereka akan bisa tersadarkan sebenarnya. Tetapi minimal ada tekanan sehingga mereka bisa mau berubah. Intinya di situ aja. Mereka bisa mau berubah, mau bisa hijrah ke dalam ajaran yang benar, tidak takfiri, tidak mengklaim kapling surga, saya surga, kamu neraka, tidak mengklaim amalan lain itu enggak diterima, saya yang paling diterima. Emang mereka itu panitia surga apa? Insya Allah itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi kami sudah membawa oleh-olehnya dan sudah diterima parcelnya oleh Pak Hasinter untuk membawakan parcel Idul Fitri supaya kita dalam rangka budi luhur lah untuk menggabui semua pejabat. Insyaallah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.